Hai, saya Alfor dan ini adalah video saya. Suatu aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan guna mendukung suatu luaran berupa produk atau jasa demi meningkatkan pendapatan perusahaan disebut adalah operasional. Berbagai perusahaan menerapkan sejumlah perubahan manajemen operasional demi meningkatkan efisiensi dan omset perusahaan. Berikut 7 penerapan manajemen operasional pada perusahaan yang ada di Indonesia. Gojek adalah salah satu perusahaan startup terbesar di Indonesia. Gojek didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tanggal 13 Oktober 2010. Bisnis model utama dari Gojek saat ini adalah menghubungkan antara customer dengan para mitra driver merchant yang menjalin kerjasama dengan Gojek melalui aplikasi. Tapi, tahukah kalian, pada awal masa berdirinya Gojek, call center merupakan bisnis model utama dari operasional Gojek. Nah, pada tahun 2015, Gojek melakukan perubahan model bisnis dengan penerapan operasional berupa pembuatan aplikasi Gojek sebagai media perantara antara customer dengan driver atau mitra merchant yang mana menggantikan call center pada awal berdirinya Gojek. Dalam hal ini, untuk tidak mengurangi fungsi utama dari call center dalam peralihan ke aplikasi, tentunya membutuhkan kajian terkait komunikasi tepat guna. Dalam hal ini, pada jurnal kajian yang telah saya baca dan kumpulkan, jurnal pendukung dengan judul Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada Bisnis Transportasi Ojek Online. Diketahui bahwa suatu komunikasi dapat dikatakan tepat guna bila 1. Apabila teknologi komunikasi itu dapat mempergunakan semaksimal dan seluas mungkin sumber-sumber yang tersedia di suatu tempat. Yang kedua, apabila teknologi komunikasi tersebut sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Yang ketiga, apabila teknologi komunikasi membantu memecahkan masalah dan persoalan yang sebenarnya ada di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini, aplikasi Gojek sebagai pengganti dari call center telah memenuhi ketiga kriteria tersebut. Sehingga secara manfaat dan fungsi serta esensi dari call center dapat berubah dari awalnya membutuhkan tenaga kerja manusia sebagai call center berubah menjadi seseorang programmer IT dalam mendevelop suatu program aplikasi Gojek. Yang kedua, Indomaret adalah salah satu gerai retail modern pertama yang merupakan trendsetter dalam bidang gerai retail modern. Indomaret didirikan oleh Bapak Antoni Salim pada 20 Juni 1988. Seiring berjalannya waktu, cabang outlet Indomaret semakin bertambah banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu keunikan dari waralaba Indomaret ini adalah penataan tempat yang tanpa kalian sadari mempermudah kalian dalam melakukan pencarian atau pembelian suatu produk. Nah, itu merupakan salah satu strategi dari operasional Indomaret dalam melakukan penataan tempat atau biasa disebut dengan layout store outlet Indomaret di seluruh cabangnya. Selain mempermudah kalian dalam melakukan pencarian produk, juga mempermudah tim audit Indomaret dengan melakukan pengecekan pada suatu cabang Indomaret. Berdasarkan kajian jurnal, pengaruh store layout dan keragaman produk terhadap keputusan pembelian pada pelanggan Indomaret Satria Jaya Tambun Utara, dilakukan penelitian terkait bagaimana sih sebenarnya tingkat keputusan beli customer akibat dari store layout. Dan ternyata setelah melakukan penelitian, penataan tempat tersebut berpengaruh sebesar 95,8% terhadap keputusan customer dalam melakukan pembelian.
Jadi, dalam penerapan manajemen operasional terkait penataan tempat yang rapi, barang berkelompok sangat berpengaruh terhadap omset dari perusahaan Indomaret. Yang ketiga, Fajar atau Tribun Timur adalah perusahaan media cetak dan informasi. Awalnya perusahaan tersebut melakukan pencetakan informasi atau iklan melalui media cetak, lalu didistribusikan di berbagai wilayah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, internet sangat marak digunakan oleh para masyarakat khusus untuk aktivitas di bidang sosial media. Dalam hal ini, Fajar atau Tribun Timur mengalami penurunan minat baca secara offline. Dan pada kasus ini, saya melihat Fajar atau Tribun Timur ikut melakukan penambahan manajemen operasional berupa penggunaan atau pemanfaatan internet, yaitu fajar.com atau tribuntimur.com dalam mensupport aktivitas utama perusahaan, yaitu menyediakan dan membagikan informasi dan melakukan pengiklanan. Nah, berdasarkan dari jurnal kajian yang telah saya temukan, yaitu daya tahan bisnis media cetak di tengah maraknya penggunaan sosial media online di Kota Makassar, terkhusus untuk SKH Fajar dan SKH Tribun Timur. Penerapan penggunaan media fajar.com dan Tribun News mengalami peningkatan yang pesat dan dibaca oleh customer, walaupun dari segi pendapatan tidak sampai 5%. Tapi hal ini menjadi proses pertumbuhan dari pembaca digital koran Fajar atau Tribun News. Yang selanjutnya adalah McD. Fast food sudah menjadi salah satu minat dari masyarakat. Dulunya, pelayanan fast food dilakukan secara dua arah, langsung di kasir dengan melakukan pemesanan. Dengan berkembangnya teknologi digital, penggunaan layar tablet sebagai self-service dapat mempercepat dan mempermudah customer serta melakukan penghematan dan efisiensi dari segi operasional perusahaan. Nah, seiring dengan berjalannya era digital dan dalam meningkatkan pelayanan oleh McD, terdapat salah satu penerapan operasional yang baru untuk meningkatkan kenyamanan customer, kemudahan customer, dan melakukan efisiensi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi berupa layar digital untuk melakukan pemesanan. E-kios merupakan layanan digital yang telah terhubung ke website yang sudah banyak digunakan di supermarket, bandara, dan bahkan saat ini McD juga adalah salah satu pengguna yang menggunakan e-kios ini. Berdasarkan kajian jurnal yang telah saya baca dan sebagai pendukung dari materi ini, pengaruh e-serve wow terhadap kepuasan konsumen pada sistem self-order kios atau SOK. Berdasarkan hasil penelitian bahwa saat adanya mesin self-order dan ditetapkannya dalam cabang outlet McD, customer service sudah tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Dan dari tingkat kepuasan customer terkait penggunaan layar digital untuk melakukan self-order sangat tinggi dan diterima oleh customer McD. Terdapat beberapa masalah yang dikaji dalam jurnal penelitian tersebut, yaitu salah satunya adalah tampilan sistem SOK yang kurang user-friendly. Tapi seiring berjalannya waktu, tampilan tersebut telah diperbaiki oleh McD dengan menciptakan tampilan user interface dan user experience yang jauh lebih baik dan jauh lebih memadai dan membantu customer dan mempermudah customer. Dari kesimpulan bahwa pada e-kios dapat diketahui minat customer dipengaruhi dari transaksi, rekomendasi konsumen lain, keinginan berkunjung kembali karena telah memenuhi nilai ambang batas T-test. SBJ Group salah satu perusahaan otomotif, spare part, dan variasi motor yang didirikan oleh Bapak Budi Harjadi. Seiring dengan perkembangan era digital dan bertumbuhnya perusahaan dengan memiliki banyak karyawan yang tersebar di berbagai wilayah, perusahaan sulit untuk melakukan rekapan data absensi terhadap suatu karyawan yang ada pada cabang-cabang tersebut. Perusahaan sulit untuk mendapatkan data secara real time.
Selain itu, masalah yang dihadapi adalah absen yang berupa fisik, mudah hilang, ongkosnya yang lebih banyak dan lebih mahal, dan lama dalam proses absensinya, dan kadang tidak tepat dan terkadang keliru melakukan kesalahan dalam absensi. Nah, penerapan manajemen operasional pada perusahaan ini adalah absensi karyawan berupa kartu ID card RFID berbasis online dilengkapi dengan webcam untuk laptop dengan pencocokan data. Berdasarkan kajian jurnal, sistem absensi online berbasis web dengan QR code secara real-time menggunakan Vignere chip. Berdasarkan jurnal tersebut, beberapa perusahaan masih melakukan absensi secara fisik berupa nama dan tanda tangan, dan ada pula yang menggunakan hardware jadi berupa fingerprint. Dan solusinya adalah absensi berbasis web yang dimana ID card karyawan akan ada menampilkan QR code sebagai data karyawan dilengkapi dengan fitur kamera saat melakukan absensi guna melakukan pencocokan data dengan karyawan secara pada saat itu. Sistem absensi online berbasis web sangat mempermudah admin untuk melakukan rekapan data untuk absensi tiap karyawan yang akan dilaporkan ke atasan. Dengan adanya absen online, tidak membutuhkan banyak kertas lagi dalam mengabsen secara fisik atau manual. Absensi ini merupakan salah satu prestasi disiplin bagi tiap karyawan. Nah, sistem absensi zaman saat ini sangat wajib bagi perusahaan untuk melakukan absen online, terutama untuk perusahaan yang memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai daerah. Tentunya membutuhkan data absen karyawan yang akurat, dan perusahaan juga membutuhkan data absen secara real time dan cepat dalam mengelola data karyawan. Yang selanjutnya adalah BCA. Pada era digital saat ini, bank yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru yang dapat mempermudah customer dan melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya teknologi yang dimiliki. Oleh karena itu diciptakan ide inovasi dengan menerapkan mesin setor tunai mandiri demi mempercepatkan pelayanan dan mempermudah akses bagi tiap nasabah dalam melakukan setoran. Nah, berdasarkan jurnal kajian yang saya temukan, pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap minat menggunakan ATM setor tunai Bank Mandiri di Semarang. Berdasarkan jurnal tersebut, dikatakan bahwa dibutuhkannya sarana transaksi perbankan yang dapat melakukan hal apa saja untuk membantu aktivitas transaksi perbankan nasabah. Dan solusinya adalah mesin ATM setor tunai Bank Mandiri. ATM setor tunai Mandiri banyak digemari oleh customer karena tidak perlu antri di teller bank yang terbatas dan tersedia mesin ATM di berbagai tempat wilayah. Hanya saja masih terdapat beberapa nasabah yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan mesin tersebut. Penggunaan mesin setor tunai Mandiri pada Bank Mandiri berdasarkan minatnya sangatlah tinggi. Bank BCA sebagai bank swasta telah menciptakan mesin lebih dari ATM, melainkan mesin setor tunai Mandiri langsung di teller atau outlet bank untuk mempercepat dan memperefisien pelayanan. Customer bisa langsung menyetorkan uangnya melalui mesin tersebut. Penggunaan mesin setor tunai Mandiri pada Bank BCA dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan melakukan inovasi semakin cepat dan lebih baik dari pesaingnya. Alfamart merupakan salah satu gerai retail modern yang terkenal dengan sistem pelayanan yang cepat dan tersistemasi. Semua itu didukung oleh sistem komputerisasi dari pusat yang menggunakan POS kasir pada zaman saat ini. Terutama untuk gerai retail modern sudah wajib untuk menggunakan sistem POS. POS adalah kependekan dari Point of Sale, merupakan salah satu aplikasi kasir yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi secara cepat dan mudah serta informatif bagi user. Dengan adanya aplikasi POS ini, user dengan mudah mendapatkan informasi terkait jumlah stok yang ada,
harga suatu produk, promo yang berlaku, serta lokasi penempatan barang tersebut ada. Dan user juga dapat langsung melakukan pencatatan transaksi. Maksud kalian isi pulsa? Berdasarkan jurnal, pemanfaatan aplikasi point of sales berbasis web pada minimarket di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Banyaknya UKM supermarket yang masih mencatat transaksi penjualan secara manual sehingga masih terdapat kendala-kendala yang terjadi. Nah, solusi yang dapat diberikan oleh jurnal ini adalah menggunakan sistem POS. Berdasarkan jurnal, dikatakan POS dapat berguna untuk melakukan pencatatan transaksi dengan berbagai tipe pembayaran yang berbeda. Selain mencatatkan transaksi, dapat melakukan controlling stock, dapat melakukan audit stok, dapat melihat harga, dan sebagainya. Selain itu, POS juga dapat diintegrasikan dengan berbagai hardware seperti dengan printer Bluetooth, kemudian ada alat scanner barcode, dan lain-lain yang dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan transaksi. Selain itu, aplikasi POS juga langsung bisa menginformasikan promo-promo yang berjalan di suatu cabang outlet Alfamart. Nah, selain promo, produk yang akan kadaluarsa pun juga terdata oleh sistem POS ini, yang akan menjadi reminder bagi pemilik cabang untuk segera melakukan penjualan ataupun melakukan promosi untuk produk tersebut agar cepat keluar dan laku. Nah, kesimpulannya, POS adalah aplikasi kasir yang sangat cocok digunakan oleh para retail UKM modern pada saat ini, terus untuk Alfamart yang dimana tersedia pencatatan transaksi dengan cepat, dengan integrasi berbagai sumber yang tersedia cukup memadai dan sebagainya. POS adalah salah satu aplikasi pencatatan transaksi secara real time yang cepat, mudah, dan memiliki berbagai fitur integrasi yang sangat mempermudah user atau perusahaan. Dan oleh karena itu, POS menjadi salah satu fungsi operational management yang sangat berpengaruh dalam melakukan efisiensi dan efektivitas dalam suatu perusahaan. Nah, sudah dengarkan 7 perusahaan tadi yang menerapkan perubahan manajemen operasional dan dapat meningkatkan omset serta meningkatkan pengalaman dari customer-customer mereka. Nah, mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan dan bahas pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, saya juga memohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Thank you.